Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof hadir kembali dengan kisah You Legend, si anak SMA mantan tentara bayaran. Bagi teman-teman yang baru saja bergabung, silakan ke halaman utama channel untuk melihat playlist You Legend dari episode pertama. Jadi, langsung saja siapkan bantal, mulai rebahan, dan simak kisahnya. 004 meminta maaf. Dia takut menatap mata 002. Tapi 002 juga tak bisa berbuat banyak. Mau bagaimana lagi? 004 tidak akan punya waktu untuk menunggunya. 004 heran. Kenapa pemimpin mereka tidak berbicara lagi? Padahal biasanya dia akan kena ceramah habis-habisan. Di sisi lain, 008 bertanya apa yang harus mereka lakukan ke depannya. Setidaknya mereka harus mencoba untuk berbicara dengan 001 dulu kan? 002 tidak merespon. Matanya menatap kosong ke depan. Tak lama kemudian, dia sudah pergi menemui 001. Legend melihat foto rekan kerjanya, memastikan kalau wanita itu Alice dari Forest. 002 mengiyakan. Sekilas, Legend mengingat saat 004 mengatainya sudah mengkhianati Numbers sekali lagi. Dia akhirnya tahu alasan 004 sangat marah kemarin. Legend melanjutkan, dia tidak tahu kalau wanita ini adalah Alice. Tanpa disangka, 002 berkata dia sudah tahu itu. Legend kebingungan. 002 mengatakan kalau 001 tahu identitas Alice, tentu saja dia tidak akan dengan bodoh memperlihatkan adiknya. 002 lalu bertanya bagaimana dia bisa mengenal Alice. Legend memberitahu bahwa Alice adalah anggota baru di tim keamanan SW. 002 cukup terkejut. Jika itu tim keamanan SW, pasti sudah dilakukan penyelidikan dari awal secara menyeluruh. Tapi ternyata Alice tetap berhasil masuk. Apa itu berarti kekuatan Forest juga cukup mengkhawatirkan? Legend bertanya lagi. Apa 002 tahu alasan Alice mendekatinya? 002 tidak menjawab. Dia baru ingin mencari tahu soal itu. Legend heran kalau Alice ingin menyingkirkannya. Dia tidak perlu sampai melakukan hal yang rumit seperti itu. 002 juga berpikir begitu. Dia lalu bangun dan meminta 001 menjauh dari masalah kali ini. Legend ingin membantah, tapi 002 mengingatkan adiknya sudah terekspos. Jika 001 berniat ikut campur, dia dan keluarganya akan berada dalam bahaya kalau Alice menyadari tentangnya. Daripada itu, mereka perlu tahu sejauh mana yang diketahui Alice tentang 001. Legend tersentak, tapi tak bisa membantah. 002 berjalan pergi dan sekali lagi mengingatkan, masalah kali ini biar dia dan yang lain yang mengurusnya. Sementara itu, di tempat latihan, Alice tenggelam dalam pikirannya. Dirinya masih tidak percaya kalau Numbers juga berada di negara yang sama. Apa mungkin Numbers sudah menunggunya sejak awal? Tiba-tiba dia diteriaki pelatih. Apa yang dipikirkannya sepanjang hari? Alice meminta maaf, tidak menyadari kalau seseorang mengawasinya sejak tadi. Di sisi lain, Legend heran kalau Forest memang ingin menyingkirkan dirinya. Mereka tidak perlu melalui proses yang panjang dan rumit seperti ini. Mereka bisa langsung membunuh setelah menangkapnya. Kalaupun itu misi untuk memanfaatkan Legend setelah menyandera keluarganya, hal semacam ini tetap tidak diperlukan. Kalau mereka sudah tahu tentangnya, kakek dan Dayun pasti juga sudah diketahui. Mereka bisa langsung menyandera kakek dan Dayun tanpa harus melalui proses seperti ini. Legend penasaran apa alasan sebenarnya.
Kemudian, pelatih menyudahi latihan hari ini dan mengapresiasi kerja semua anak latihnya. Pengawal lain terlihat senang, tapi Alice malah sebaliknya. Raut wajahnya murung. Tadi, dia sudah melapor pada petinggi Forest. Dia ingin pergi meninggalkan tempat ini karena Numbers juga ada di sana. Tapi, dia malah ditanya apa penyamarannya sudah terungkap. Alice menjawab tidak tahu. Si petinggi tak peduli dan menyuruhnya melanjutkan misi. Forest sudah mengeluarkan banyak uang untuk memasukkan Alice ke dalam SW. Kalau dia keluar dari sana hanya karena firasat, itu memberi kerugian besar bagi Forest. Meski kesal, dia tidak bisa membantah. Dia penasaran apa yang sebenarnya diinginkan petinggi Forest. Tapi saat melihat Legend, raut wajah Alice berubah. Dia tersenyum menanyakan tentang janji mereka kemarin untuk pergi ke minimarket bersama. Apa hari ini Legend sempat? Legend mengiyakan. Mereka berdua lalu pulang bersama. Di jalan, Alice bertanya, bukankah membingungkan saat dia tiba-tiba diajak pergi bersama? Legend menjawab tidak. Namun langkah Alice terhenti saat melihat seseorang sedang berdiri menunggunya. 002. Akhirnya laki-laki itu muncul juga. Itu artinya Alice sudah benar-benar terekspos. Dia menyuruh Legend pergi lebih dulu dan meminta maaf. Dia tidak bisa pergi bersama hari ini karena urusan mendadak. Setelah itu, Alice menemui 002 dan bilang kalau anak itu tidak ada hubungan dengannya. Jadi, 002 tak perlu mempedulikannya. Anak itu hanya bekerja di tempat penyamarannya. 002 nampak ragu, tapi Alice menatapnya tajam dan menyuruhnya menyelidiki kalau dia tidak percaya. Dia tahu jika Numbers bukan tipe orang yang sembarangan menembak pistol lebih dulu hanya karena merasa curiga. 002 diam, menatap Legend, lalu mengajak Alice pindah tempat. Saat ini, di bangunan kosong, Alice yakin ada alasan kenapa mereka bertemu. Kalau 002 berniat untuk menyingkirkannya, pasti dia tidak akan menunjukkan dirinya. 002 membalas, seharusnya dialah yang bertanya kenapa Alice datang ke tempat ini. Alice mengatakan alasannya, tujuannya hanya untuk menyelidiki tempat kejadian. 002 tidak puas. Setahunya, Alice menyusup ke dalam SW. Alice tersenyum licik. Apa 002 pikir dia akan membocorkan informasi itu? Dia harus pergi karena sudah terekspos oleh Numbers, tapi tidak ada alasan untuk memberitahu informasinya. 002 hanya membalas singkat lalu pergi. Alice heran. Apa-apaan ini? Dia akan pergi begitu saja? 002 menyuruhnya kembali dengan tenang selagi dia masih membiarkannya hidup. Alice terdiam melihat 002 berjalan menjauh. Tak lama kemudian, Legend mendapat laporan tentang Alice yang sedang di tempat itu. Itu semua tidak ada hubungannya dengan 002 atau 001. Dia bahkan tidak tahu kalau Legend adalah 001. Legend juga menyadarinya karena tadi Alice memintanya untuk pergi lebih dulu. 002 melanjutkan, sebaliknya 001 semakin aman karena Alice mengenalinya sebagai pengawal SW. Kemudian panggilan ditutup. 004 lalu bertanya, apa karena ini 002 tidak mengatakan apapun meski dia tidak bisa menangkap Alice? Apa 002 sengaja ingin menjadikan Alice sebagai saksi? Namun dugaan itu salah. Alasannya karena 004 yang selalu membuat kesalahan pada saat genting bukanlah hal yang baru. 004 terdiam, tak bisa menyangkal. 002 lalu pamit pergi. Di sisi lain, Legend menceritakan semua pada rekannya. Liam kaget saat mengetahui itu.
Dia masih tidak percaya Alice dari Forest menyusup ke SW. Selain itu, dia juga mengira ada sesuatu antara Legend dan Forest. Setelah tahu kalau Alice bersamanya, Liam heran bagaimana situasi seperti ini bisa terjadi. Dan 004 tiba-tiba muncul dan ingin membunuh. Legend pasti bingung juga. Dia juga penasaran bagaimana dengan Alice setelah pertemuannya dengan 002. Legend memberitahu bahwa Alice tidak muncul di pelatihan hari ini. Liam mengerti karena sudah ketahuan oleh Numbers, jadi Alice tidak punya pilihan selain mengundurkan diri dari SW. Dia juga melakukan penyelidikan secara terpisah. Rumor yang tersebar ternyata benar. Walaupun Alice pembunuh terbaik, Forest kesulitan untuk mengaturnya. Liam tak percaya Forest masih menggunakannya. Sekalipun kemampuannya bagus, Forest tidak membutuhkannya kalau sulit diatur. Legend tidak setuju. Fakta bahwa Forest masih tetap menggunakan Alice berarti kemampuannya sangat luar biasa. Liam tahu itu. Alasan kenapa Forest mengontrol Alice itu karena mereka memegang kelemahannya. Itu sebabnya Alice tidak punya pilihan selain menuruti perintah Forest. Sesaat kemudian, Legend berlari kecil di sekitar rumahnya. Dia masih terpikir perkataan Liam tadi. Meski tidak begitu yakin, tapi sepertinya kelemahan Alice adalah keluarga. Namun langkahnya terhenti melihat seseorang. Di depannya terlihat Alice sedang bersiap pergi dari sana. Alice juga terkejut. Kebetulan sekali mereka bertemu. Dia ingin pamit meninggalkan tempat itu. Dia tidak bisa tinggal lebih lama karena ada masalah pribadi. Dia ingin segera meninggalkan tempat itu, tapi tak sengaja bertemu dengan Legend. Alice tersenyum, memintanya untuk menjaga diri baik-baik. Mendadak, Legend bertanya, apa mungkin dia punya keluarga? Alice mengiyakan. Dia mempunyai seorang adik laki-laki seusia Legend. Dan sebenarnya dia teringat adiknya saat melihat Legend. Alice selalu menasihati Legend agar terus menempuh pekerjaan pengawal. Dia yakin Legend berbakat dalam bidang itu. Dia kemudian menutup kaca helmnya dan berpamitan. Legend terus menatapnya sampai hilang di tikungan. Besoknya, setelah selesai latihan, pelatih mengapresiasi kinerja para pengawal dan menyudahi latihannya. Saat mereka bubar, salah satu pengawal bertanya pada Legend, apa menurut Legend kemampuannya meningkat hari ini? Legend menjawab, kalau maksudnya jika dibandingkan dengan sebelumnya, dia tidak tahu perbedaannya. Pengawal lain tertawa. Tidak ada seorang pun yang bisa membuat Legend berbohong. Dia selalu jujur dalam bidang ini. Legend kemudian melihat Mayor Kang sedang menunggunya. Dia segera menyapa Mayor. Di lorong, Mayor berkata dia merasa lega karena tampaknya Legend baik-baik saja. Legend mengatakan rekannya banyak membantu. Mayor juga memberitahu kalau anggota peleton sangat mengkhawatirkannya. Legend berjanji akan berkunjung ke penginapan. Dia lalu bertanya, apa Mayor datang untuk menemui Direktur Shinji? Tapi tebakannya salah. Mayor ke sana untuk menemui Legend karena ada kabar kalau kepala suku sakit keras. Itu bukan sakit biasa dan sisa hidupnya tidak lama lagi. Mayor pikir Legend perlu mengetahui soal ini. Dia harus mengunjungi kepala suku. Legend mengiyakan. Dia akan pergi begitu memberitahu keluarganya. Mayor sudah menduga, jadi tiket pesawat sudah disiapkan. Legend berterima kasih karena mendengar hal itu. Di dalam pesawat, Mayor bertanya tentang orang tua yang Legend sebut sebagai kepala suku. Orang yang sangat giat membantu saat dia bilang akan pergi dari tempat itu dan kembali ke negaranya.
Awalnya, Mayor tidak mengerti kenapa si kepala suku sungguh-sungguh membantu, seolah-olah itu adalah urusannya. Karena dulu Mayor pikir kepala suku hanya seorang penipu yang ingin memanfaatkan Lejin. Sebenarnya, apa hubungan orang tua itu? Lejin menjawab, kepala suku adalah orang yang menyelamatkannya. Dia kembali teringat dengan masa lalu. Saat itu, dia terbangun di ruangan kumuh dengan perban di sekujur tubuhnya. Kemudian, seorang pria tua masuk dengan air hangat di tangan, memperingatkan kalau lukanya akan terbuka jika dia bergerak tiba-tiba seperti itu. Lejin yang waspada menggunakan gunting di atas meja sebagai senjata. Si pria menanggapi dengan santai, terus mendekat. Kecewa karena luka pasiennya sudah terbuka. Melihat Lejin yang masih waspada, dia penasaran apa anak itu akan menusuk pria yang sudah menggendongnya beberapa kilometer dan menyelamatkannya. Si pria memintanya berpikir rasional. Dia pasti sudah membunuh pasiennya kalau memang berniat melakukan itu. Lalu dia juga akan mengikatnya kalau ingin melakukan sesuatu padanya. Dia membawa Lejin ke tempat itu setelah menemukannya mengambang di sungai dalam keadaan terluka. Awalnya, si pria mengira anak itu tidak akan bertahan lama. Tapi, dia cukup beruntung. Untuk sementara, Lejin jangan memikirkan hal yang tidak berguna dan fokus pada pemulihan saja. Lalu, setelah sembuh total, dia harus segera pergi dari sana. Beberapa hari kemudian, Lejin yang kondisinya mulai baikan keluar dari ruangan kumuh tempat dia dirawat. Dia menemukan dirinya di sebuah desa kumuh dengan pria sangar bersenjata memenuhi desa. Mereka semua melirik ke arah Lejin, memberinya tatapan yang menyiratkan kebencian. Namun, seorang gadis menghampirinya, menyapa dengan ramah. Dia senang melihat Lejin bangun dan bertanya, apa baik-baik saja jika banyak bergerak seperti ini? Dia kira Lejin sudah mati saat kepala suku membawanya ke sana. Si gadis penasaran bagaimana seseorang bisa terluka separah itu. Karena tak ada jawaban, gadis itu bertanya lagi, apa tenggorokannya sakit atau Lejin bisu? Kemudian, salah satu pria di sana meminta Erin, si gadis, agar jangan dekat-dekat dengan anak itu. Erin heran, kenapa harus begitu? Si pria mengatakan kalau anak itu orang asing. Ditambah, mereka juga tidak tahu siapa sebenarnya identitasnya. Si pria juga memperingatkan Lejin untuk tidak keluar dari kamar. Mereka akan mengantarnya keluar setelah dia sudah pulih. Jadi, dia diam saja untuk saat ini. Erin heran dengan sikap para pria. Apa harus waspada itu pada seorang anak yang terluka? Si pria tak peduli. Dirinya juga akan berpikir seperti Erin kalau luka yang didapat anak itu saat sedang bermain. Sambil menatap tajam, dia bertanya, apa perkataannya salah? Karena suasananya semakin tegang, Erin mengajak si pria pergi, berjanji untuk tidak dekat-dekat dengan anak itu. Dia juga meminta Lejin jangan sampai memaksakan diri dan lebih baik beristirahat di kamar. Setelah mereka pergi, orang tua yang dipanggil kepala suku datang, berkata, walaupun dia yang mengobati, tapi gadis itulah yang merawat selama Lejin pingsan, bahkan sampai berjaga sepanjang malam. Setidaknya Lejin menanggapinya. Dia lalu memberitahu kalau desa itu sedikit terisolasi. Jadi penduduk di sana waspada terhadap orang asing sepertinya. Tapi tidak perlu terlalu tegang. Walaupun aura penduduk tempat seperti itu, mereka tidak akan melukai asalkan Lejin tidak melakukan hal bodoh. Melihat di sana penuh dengan senjata api, Lejin bertanya, apa tempat itu pangkalan militer? Kepala suku sedikit terkejut. Dia lalu menjelaskan, walaupun kelihatannya seperti mirip, tempat itu bukan pangkalan militer.
Akan tetapi, tempat itu juga bukan desa biasa. Kepala suku bukan orang sana. Dia bertempat sebentar dan mengobati orang-orang yang terluka selama perang. Namun, seiring berjalannya waktu, orang-orang sedikit demi sedikit mulai berkumpul sehingga terbentuk sebuah desa. Walaupun ada juga orang-orang yang datang karena tidak punya tujuan seperti Erin. Desa itu adalah desa tentara bayaran. Penduduk di sana bekerja sebagai tentara bayaran. Karena desa itu terbentuk dari orang-orang yang terluka selama perang sebagai tokoh sentral. Untuk bertahan hidup, mereka terpaksa mencari nafkah dengan menjalani kemampuan mereka untuk satu-satunya hal yang mereka bisa. Terlihat di pintu gerbang, 2 jeep sedang bersiap untuk pergi. Si pria tadi berteriak memanggil kepala suku. Mereka harus berangkat sekarang kalau ingin sampai tepat waktu. Sebelum pergi, kepala suku mengatakan karena alasan itu dia menyuruh Legin untuk segera pergi dari sana sesudah dia pulih. Penduduk desa itu adalah orang-orang yang terpaksa berada di sana. Si pria kembali memanggil, memberitahu kalau klien akan mengurangi harga jika mereka terlambat sedikit saja. Kepala suku bergegas, tapi dia heran kenapa dia juga disuruh datang. Si pria menjawab tidak tahu. Mungkin saja ada pasien di tempat klien mereka. Legin berdiri mematung, menatap kepergian kepala suku. Dia lalu menoleh ke samping, hanya untuk diteriaki oleh Erin yang menyuruhnya masuk dan istirahat. Akhirnya, hari sudah malam. Legin sedang tidur di kamarnya. Tiba-tiba, terdengar ledakan besar. Seketika membangunkannya. Di luar, terlihat sekumpulan orang sedang menyerang desa. Mereka menembak RPG dan membunuh para penduduk. Karena tak menduga ada serangan, dalam sesaat banyak mayat penduduk berserakan di sana. Seseorang yang terlihat seperti pemimpin penyerangan memerintahkan untuk menyeret penduduk yang lain keluar. Para pasukan segera menggeledah desa mencari sandera untuk ditangkap. Salah satu bawahan melaporkan situasi di sana sesuai dengan informasi yang mereka dapat. Sebagian besar pasukan inti di desa tidak terlihat. Si bos gendut kembali menyuruh pasukannya untuk menyeret penduduk dan membunuh semuanya agar bisa menjadi contoh. Dia juga ingin peledak dipasang di desa. Nanti akan diledakkan sesaat setelah pasukan inti kembali. Penduduk desa harus membayar harga karena telah melawannya selama ini. Sementara itu, Legin dengan cepat berlindung saat mendengar keributan. Kemudian Erin datang memintanya untuk lari karena para penjara datang ke desa. Erin mengatakan tak ada waktu untuk menjelaskan semuanya. Dia harus segera lari. Namun, Legin penasaran bagaimana dengannya. Erin menjawab dengan mata berkaca-kaca. Dirinya tidak bisa kabur. Ibunya sudah tertangkap. Karena itu, setidaknya dia harus kabur. Tiba-tiba, terdengar suara penjara di luar. Tempat itu akan segera digeledah. Kemudian, 2 penjara masuk ke dalam sana. Mereka melihat Erin yang sedang gemetar ketakutan. Keduanya tersenyum jahat. Namun sebelum sempat melakukan apapun, Legin menyergap dari samping, merampas senjata. Rekan si penjara kesulitan menembak karena terhalang. Tapi dia segera dihantam dengan popor AK-47, diikuti oleh rekannya. Dalam sekejap, Legin sudah melumpuhkan keduanya. Dia berdiri mematung dengan ekspresi datar. Erin terdiam melihat kebrutalan bocah yang sudah dirawat selama ini. Ya, maka berakhirlah kisah hiu Legin pada hari ini. Min Prof pamit undur diri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.